Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita lanjut ke video yang ke-11 ya sepertinya. Yang ke-11 kita menjawab pertanyaan nomor 56 sampai 60. Kita lanjut aja, langsung aja. Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe di channel saya yaitu Rubiantono. Terus kemudian silahkan like dan share, kemudian nyalakan loncengnya bola. Terus kemudian kalau teman-teman mau tanya, bisa tanya di komen, mau menghujat, mau bertanya di komen, aku persilahkan teman-teman untuk bertanya di komen dan nanti kita kumpulin untuk dijawab di sini. Atau aku jawab langsung di komen ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum aku jawab. Oke, dari Mas Faisal, saya kemarin ikut kelas online Happy Marketer. Thank you Mas. Kemudian terima kasih sebelumnya buat Mas Yoyo. Kemudian ada pertanyaan yang A, ini sampai D. Wah, ini lumayan banyak ini. Oke, baik. Pertanyaan A, 56A, pada fase learning, Facebook itu kan udah data 7 hari sebelumnya. Ya. Nah, berapa hari Facebook memberi waktu untuk sebuah aset untuk mencapai 50 konversi sebelum memasuki fase learning limited? Apakah 7 hari pas atau 10 hari atau berapa? Nah, ini dia pertanyaan keren, bagus banget. Ternyata Facebook itu tidak pasti dia. Jadi ada kalanya ketika udah jalan 3 hari, Facebook melihat atau menilai bahwa adset ini nanti nggak akan mencapai learning base-nya. Dia akan masuk ke learning limited. Bisa 4 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari gitu. Atau hari terakhir, hari ke-7 itu. Udah tinggal kurang satu konversi aja ternyata dia nggak masuk ke learning base-nya sehingga dia masuk ke learning limited itu bisa banget dan sering banget. Nah, biasanya aku biarin dia. Kalau memang dia kurang beberapa, kita aku biarin nanti hari ke-8, ke-9 dia akan menuju ke learning base-nya dan dia akan aktif gitu. Kurang lebih seperti itu pertanyaan jawabannya. Kemudian yang kedua, seandainya aset kita itu masuk learning limited, apa yang harus kita lakukan agar learningnya tidak mengulang dari awal? Nah, ini kita bisa lakukan kayak tadi, misalkan kita biarin aja sampai dia menuju ke 50 conference selama 7 hari terakhir, sehingga dia akan aktif, posisinya ke aktif. Terus kemudian yang kedua, kalau masih kejauhan, kita bisa edit secara signifikan ya, misalkan ganti asetnya, ya, targetingnya, interestnya, kemudian umurnya, pokoknya yang edit signifikan sehingga dia akan learning base kembali gitu. Nah, kalau dampaknya adalah dia akan mengulangi dari awal bener gitu ya. Tapi dengan kita edit signifikan dia akan learning base kembali. Kemudian yang C, bagaimana cara menaikkan budget harian agar tidak termasuk signifikan edit ya. Misalkan dari 50.000 ke 500.000 per hari harus dinaikkan maksimal 29% per jam atau bagaimana. Nah, kalau kita mau menaikkan budget dari 50.000 ke 500.000 itu syaratnya ini udah konversi dulu, konversi bagus baru kita naikkan ke 500.000. Ini benar-benar akan signifikan edit. Tapi itu terjadi pada hari itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, ketika dia udah mencapai 500.000 budgetnya, terus kemudian CPI-nya masih murah, maka kita lanjutin ya. Kemudian menaikkan budgetnya kapan? Itu besoknya kalau CPI-nya masih masuk, masih bagus ya. Kalau CPI-nya masih mahal ya jangan dinaikkan, dibiarkan ke situ atau bahkan diturunkan. Nah, kemudian ini dinaikkan tuh maksimal bukan 29 tapi 20% per hari, bukan per jam ya, tapi per hari. Kalau per jam itu nanti hitungannya jadi berkali lipat gitu ya. Terus kemudian jam 12 malam kita bikin rule kalau CPI-nya masuk ya kita naikkan budget 20% selama sehari dan mulainya jam 12 malam atau pergantian hari. Kemudian ini karena apa? Soalnya kalau dinaikkan 20% per hari dari 50 akan lama mencapai 500.000. Nah, ini kita menaikkan 50.000 ke 500.000 itu menit itu juga atau jam itu juga ketika CPI-nya bagus. Kalau nggak bagus ya jangan naikkan ke 500.000, biarkan dia di 50.000 aja gitu. Kemudian saya pernah nyoba dari 50.000 diubah ke langsung ke 500.000, CPI-nya langsung wahil banget lah pastinya lah ya. Untuk itu kita mesti setup atau pastiin kalau CPI-nya itu benar-benar bagus baru kita rubah ke 500.000 ya. Kalau nggak yakin biarkan dia ke 50.000 dulu supaya dia masuk ke learning base-nya itu lebih smooth gitu.
Kemudian di bagaimana cara kerja manual bid. Aset yang masuk ke learning limited langsung saya ganti manual bid budget 1 juta dengan target cost 55.000 per CPA. Aset nyala dari jam 3 sore lalu saya matikan jam 10 malam. Kok CPA-nya 160.000 jam sekali dari 50.000? Saya kira kalau akan mahal tidak akan nge-reach. Mohon penjelasannya Mas. Nah ini teman-teman kalau manual bid pertama atau hari pertama itu CPA-nya akan naik signifikan ya. Kecuali kalau rule-nya atau story-nya adalah kita akan menaikkan budget kalau CPA-nya itu sudah kita akan merubah dari automatic ke manual bid setelah dia mencapai learning base-nya selesai dan kita tahu di situ 55.000. Artinya aset itu sudah punya 50 data yang mengindikasikan bahwa CPA-nya memang akan di bawah 50.000. Baru kita rubah ke manual bid. Nah, di situ kita bisa rubah ke 50.000 CPA atau dua kalinya misalkan 100.000. Nanti di hari pertama akan mahal kurang lebih 100.000, kemudian 111.000 kayak gitu. Tapi hari kedua dia akan turun signifikan gitu Mas. Turun signifikan menuju ke target yang kita tetapkan yaitu 50.000. Oke, pertanyaan nomor 56 Mbak Lana Priyamukti. Assalamualaikum Mas Yoyo, semoga sehat selalu ya. Terima kasih Mas, amin. Saya peserta Hammer kemarin, mau tanya nih, saya selama ini sudah beriklan dan saya menggunakan strategi automatic bid dan CTWA belum pakai POM dan alhamdulillah winning. Sudah ada order online sih, tapi belum saya maksimalkan. Saya menggunakan 4 campaign. Nah, alhamdulillah ini workshop jadi campaign test interest winning budget 150.000. Terus kemudian campaign retargeting page view budget 50.000. Campaign LA budget 50.000. Campaign test interest winning budget 50.000. Kalau mau scale up dan strategi manual bid, baiknya campaign yang mana atau semua campaign kita menggunakan manual bid. Kita masuk ke ini nomor 1, kalau dia 150.000 dan dia udah mencapai 50 konversi dan dia posisinya sudah learning base-nya sudah selesai atau learning base-nya itu sudah finish atau sudah mencapai aktif, maka ini bisa dirubah ke manual bid gitu. Atau mau automatic bid boleh, tapi kalau setelah mau melakukan manual bid bisa dirubah ke manual bid setelah dia posisinya aktif. Nah ini bisa dilakukan, ini juga bisa dilakukan, ini bisa dilakukan kecuali nomor 2 ya. Kecuali nomor 2. Biasanya kalau ada targeting datanya kecil atau sedikit banget ya. Jadi kita buat aja dia automatic bid. Scale up-nya itu nomor 1, 3, dan 4 gitu. Itu Mas. Terus kalau mau up budget apa langsung ke 500.000 dulu ataukah ke budget besar sekalian seperti yang dijelaskan di workshop kemarin? Kalau saya langsung ke 500.000. Tapi kalau teman-teman ragu-ragu atau misalkan budgetnya terbatas, kita masih ke 50.000, kemudian 60.000, kemudian 78.000 sekian sampai ke 20% ya per hari ya, itu bisa lakuin itu supaya nggak terlalu signifikan nanti kenaikan CPA-nya. Tapi kalau kita confident CPA kita bagus, kita langsung rubah dari 50.000 ke 500.000 supaya datanya selama 7 hari itu cukup ya mencapai 50 konversi gitu. Ini berlaku untuk semua campaign. Yang saya lakukan adalah untuk campaign conversion ya, conversion atau 3A, B, C ya. Mungkin akun sudah digentayangan bocil Mas ya. Nah ini bukan ad account-nya, tapi fanpage-nya ya, ad fanpage-nya ya. Kalau fanpage-nya udah di followernya itu yang low quality, maka dia akan ke situ-situ terus ya. Gitu. Kita bisa perbaiki dengan target konversi. Baiknya bikin ads account baru, fanpage baru untuk data pixelnya, ambil DPM yang lama bisa enggak. Ini pakai fanpage atau create fanpage baru Mas, ad account-nya bisa pakai yang sama gitu. Tapi kalau mau bikin baru juga lebih baik, lebih clear ya. Nanti perbedaannya kayak apa. Untuk data pixelnya ngambil DPM yang lama bisa enggak? Bisa nanti dengan share pixel ya. Tapi aku saranin kalau antar PM, ya antar PM bikin pixel baru aja. Karena sebenarnya data ini walaupun tidak disimpan di pixel, tapi data itu mengindikasikan kalau misalnya kita mau bikin pixel page view gitu, ternyata isinya bocil-bocil semua ya, yang lihat nanti akan bocil juga gitu.
Jangan pertahankan yang lama, bikin baru aja pixelnya. Kami tunggu juga Mas untuk rekaman penjelasan di workshop kemarin karena penjelasannya banter banget kayak Arab tinggal pesawat. Terutama automatic rule-nya. Oke. Nanti insya Allah kita akan tanggal 25 ya, Mas Hugo nanti akan ngadain webinar malam-malam, kita akan jalanin workshopnya gitu ya, webinarnya ya buat teman-teman Hammer. Terima kasih Mas Yo, semoga semua ini jadi ibadah Mas Yo dan menjadi ladang amal di kemudian hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tanya soal Instagram dong. Instagramnya soalnya ada 2 video soal IG ya. Untuk menambah follower di tahap awal, bagus nggak kalau pakai iklan? Bagus, tapi biayanya mahal jadinya. Salah satu cara untuk membuat follower yang bagus yaitu nonton video YouTube saya tentang Instagram. Nanti bisa dicek di channel saya. Terus kemudian kalau bikin follower itu nggak harus video, foto aja, foto misalkan carousel. Yang penting video atau foto kita ini bermanfaat buat audiens kita. Enggak, kalau bermanfaat buat audiens kita maka orang akan cenderung nge-follow, akan ngelihat dan merekomendasikan, nge-save, kemudian nonton dan lain sebagainya. Itu akan membuat engagementnya bagus. Nah, IG saya ini engagement rate-nya atau engagement rate-nya itu kurang lebih sekitar 8% ya. Mungkin jarang banget akun yang engagementnya itu 8% ya, 10%. Karena saya mencoba untuk berusaha memberikan konten yang bermanfaat, terus kemudian memberikan manfaat buat audiens saya gitu ya. Terus tidak harus bikin konten yang seru-seru, yang serem-serem, tapi ya lucu-lucu juga gitu. Jadi orang biar nggak kaku. Terus iklannya dari akun IG-nya. Benar, kalau teman-teman mau nge-boost, kayak saya ini kadang-kadang nge-boost ya untuk video konten-konten tertentu saya boost, itu iklannya di akun IG kita ya, atau pakai BM yang kita punya. Aku langsung pakai dari handphone Mas, jadi pakai IG kita langsung. Kan ada fitur promosikan. Bener banget ini, kita pakai ini karena ini murah ya gitu. Karena murah itu kurang lebih 150 rupiah gitu ya. Itu akan membuat visit ke profil kita itu. Nah, kalau profil kita maknyus ya, insya Allah akan keren juga. Jirolu, Jirolu, 3, 2, 1 deh. Kayak Mas Dedi, matur nuwun Mas, sami-sami, sampai ketemu tanggal 25 ya. Wong Kebumen, Assalamualaikum Mas Yo, mau tanya Mas Yo, kalau fashion baiknya diiklankan menggunakan Facebook Ads atau IG Ads? Aku dua-duanya, tapi kalau disuruh milih sebenarnya aku senang di IG karena IG itu sebenarnya banyak bayar yang fashion ya. Tapi aku kalau ngiklan dua-duanya gitu. Karena selama ini saya menggunakan Facebook Ads, aduh sayang ya, harusnya plus IG Ads juga gitu. Harus IG Ads juga. Terus boleh share nggak ya tool yang dipakai untuk ngepost IG di fashionnya? Nah, aku pakai IG Blitz ya, kemudian aku juga pakai Letters. IG Blitz itu melihat sama, sebenarnya saya milih salah satu aja. Pakai Letters ya, pakai letters.com itu keren banget ya. Itu bayar tapi akan worth it banget gitu ya. Insight dapat banyak banget insight itu belajar bareng Mas Yo. Thank you, sama-sama, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas nomor 59, Mas kenal Budi Santoso? Kalau Budi Santoso mah Mas Gandeng Sang ya. Mas Gandeng Sang guru saya itu Backlit Bombernya itu yang pertama kali saya beli ya. Guru saya dari sekarang tinggal di mana saya lupa ya. Pokoknya inilah mantap, orang senior ya. Kenal selingan Mas lo. Ternyata nggak ada. Kenal dong Mas Budi Gandeng Sang ya, yang bikin ekrus kan. Kenal. Produknya juga kita beli untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nomor 60, Mas Yo bilang interest terpisah, narrow dan most also much ya. Kemudian membuat listing interest, kemudian di campaign interest seperti ini dipisah satu persatu, bukan satu grup. Karena jika dijadikan satu grupnya nggak akan stabil. Maksudnya apa Mas? Saya tak baca dulu, balik soalnya ini.
Ini kebalik kayaknya. Jadi kita bikin listing interest yang relevan, kemudian kita grouping. Ya misalkan ke diet nanti ada anaknya, kemudian kosmetik nanti ada anak interestnya. Itu kita bikin grouping gitu. Nah, per grup itu masukkan dalam satu aset aja yang beda-beda. Tapi yang related ya. Kalau teman-teman pakai apa namanya? Pakai tool, aku lupa namanya. Tool itu maka akan, aduh aku lupa ya toolnya ya. Mas Yudis itu bukan viral ya, tapi untuk yang nyari interest. Duh, sorry Mas Yudis, lupa. Aku pakai ya. Coba aku lihat ini ke install juga. Atsumo ya, oke Atsumo. Atsumo tadi 1 sampai 10 kita pakai yang related dengan interest induknya ya. Begitu apa namanya 10 di grouping ke satu aset. Supaya banyak ya, supaya banyak interestnya, nggak mengandalkan pada satu interest aja. Itu kalau kering nanti akan masuk ke, jadi satu interest itu udah kering ya, dia akan ke interest yang lain. Kemudian Mas ya bilang juga fungsi dari interest terpisah sendiri adalah untuk memberi kestabilan yang jelas dari audiensnya. Nah ini ceritanya lain, yaitu kita pengen melihat interest ini winning apa enggak sih sebenarnya, sehingga kita bikin satu interest aja. Begitu interest itu winning, maka kita bisa gabungin atau tetap biarin aja. Nah, kenapa kita bikin satu asset itu satu asset satu interest, untuk melihat sebenarnya interest kita itu relevan nggak dengan ad kita ya. Kalau nggak relevan maka itu bukan ad yang winning, bukan ad atau interest yang winning, kombinasi ad sama interest yang winning. Nah, kalau audiennya berjumlah kecil di bawah 10 juta kan masa sarankan digabung beberapa interest biar nggak terlalu kecil. Bener Mas. Jadi kalau audiennya itu kecil banget ya misalkan 1 juta, 2 juta itu kita capek nanti kalau kita mau riset ternyata budgetnya audiennya kekecilan banget. Karena audien kekecilan banget makanya nanti kalau kita ngiklan, wah ini udah sebulan habis nanti audiennya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau 10 jutaan atau 5 jutaan itu udah lumayan banget sehingga kita bisa apa namanya, bisa ngedapetin audien yang cukup dan kita bisa ngiklan selama berbulan-bulan. Makatan begitu, thank you, terima kasih matur teman-teman semua. Sampai kita di video ke-61 dan 65 saya tutup dulu, terima kasih, sampai ketemu di Q&A yang ke-12. Matur nuwun, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.